Halo, namo buddhaya semuanya. Bagaimana hari ini kabarnya? Tentunya semuanya luar biasa ya. Oke, bertemu kembali dengan Miss Esther dan Miss Santuti. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan di tema 3A subtema 4 pembelajaran 1. Mari kita mulai untuk pembahasan materinya. Coba Miss mau tanya, siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami oleh tumbuhan hias atau tumbuhan obat? Ada tidak? Nah, kalau ada, kalian suka menyiraminya tidak ya? Tahu tidak, kalau tumbuhan itu butuh air loh teman-teman. Karena air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan loh. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tumbuhan. Merawat tanaman dan tumbuhan itu termasuk ke dalam salah satu kegiatan menjaga alam. Tumbuhan dan tanaman harus dirawat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanaman dan tumbuhan sama seperti dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami dapat dilakukan dengan biji atau tunas. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, ciri-cirinya adalah tumbuhan yang memiliki buah berbiji. Dan untuk tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan tunas, memiliki ciri-ciri yaitu tumbuhan yang berkembang dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Berikut ini ada contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan biji dan tunas. Untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, contohnya adalah pohon mangga, jeruk, semangka, jambu, dan lain-lain. Dan untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, contohnya adalah cocor bebek, pohon pisang, dan juga pohon bambu. Untuk lebih memahaminya, kamu dapat membaca teks halaman 96 pada bukumu ya. Nah, sekarang kalian boleh coba tuliskan kata-kata berikut ini ke dalam tabel halaman 97. Yang pertama adalah biji. Biji artinya tumbuhan kecil dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Yang kedua, tunas. Tunas artinya tumbuhan yang baru tumbuh atau kuncup yang berada di atas tanah. Dan kata ketiga adalah kecambah. Kecambah artinya tumbuhan muda yang baru saja berkembang dari dalam biji. Kata-kata tersebut dengan artinya dapat kamu tuliskan ke dalam tabel di bukumu. Jadi kalian tidak perlu mencari lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia karena Miss sudah beritahu contoh atau arti dari kata-kata berikut yang tadi yang sudah Miss jelaskan ya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Bagian dari tumbuhan juga dapat dibuat menjadi karya kerajinan loh. Misalnya saja karya mosaik. Mosaik adalah menghias gambar dengan tempelan daun kering. Mosaik dapat dibuat dengan menyusun dan menempel kepingan-kepingan kecil bahan untuk membentuk gambar suatu benda. Ada dua jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni mosaik, yang itu bahan alam dan juga bahan buatan. Yang termasuk ke dalam contoh bahan alami adalah biji-bijian
dan potongan daun. Selain itu, ada pula bahan buatan. Yang termasuk ke dalam bahan buatan yaitu potongan kertas dan juga potongan keramik. Oke, itu tadi penjelasan untuk pembelajaran 1 kita hari ini. Nah, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas yang pertama yaitu ada di halaman 97 nomor 1 sampai nomor 5. Kalian dapat menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan teks bacaan dari perkembangbiakan alami tumbuhan. Jadi kalian hanya tinggal menuliskan jawabannya saja. Tapi jangan lupa untuk memperhatikan atau membaca dengan teliti dan seksama teks bacaan perkembangbiakan alami tumbuhan. Dan untuk tugas kedua ada di halaman 101 nomor 1. Kalian dapat membaca teks terlebih dahulu, kemudian menjawab pertanyaan bagian A, B, dan juga C dengan tepat. Pertanyaannya atau jawabannya kalian bisa lihat di buku kalian. Tidak usah menjawab yang jauh-jauh ya teman-teman. Jawabannya cukup seperti yang ada di buku kalian. Nah, untuk tugas yang ketiga ada di halaman 101 nomor 2. Kalian dapat menuliskan bahan pembuatan karya mozaik yang ada pada gambar. Kalian boleh perhatikan dulu gambarnya di buku kalian. Kira-kira bahan apa ya yang digunakan untuk membuat karya mozaik tersebut? Nah, kalian boleh menuliskannya pada buku tematik kalian. Lalu, untuk tugas keempat yaitu ada di halaman 98. Kalian diminta untuk membuat karya mozaik tumbuhan. Tumbuhannya bebas, terserah kalian apa saja. Untuk membuatkannya, kalian dapat mempersiapkan bahan-bahannya dan juga mengikuti setiap langkah-langkah yang terdapat pada buku kalian. Untuk halaman 98 ini, kalian tidak perlu mengumpulkannya hari ini. Dapat dikumpulkan nanti, akan ada informasi selanjutnya dari Miss Esther dan Miss Santuti. Jadi untuk tugas hari ini yang perlu kalian kumpulkan hanya ada di halaman 97, halaman 101, dan juga halaman 101 nomor 2. Jadi hanya itu tugas kalian ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton dan melihat video ini. Selamat mengerjakan tugas-tugas kalian dan tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Namo Buddhaya semuanya.